persamaan. Kalau ada kata persamaan berarti ada tanda apa? Tanda sama dengan. Kuadrat, berarti kalau kuadrat itu pangkat berapa? Pangkat 2. Persamaan kuadrat ada pangkat 2. Sekarang persamaan di sini kita lihat di halaman 16. Di halaman 16, perhatikan Ibu yang baca, kalian semua yang memperhatikan, mendengarkan, menyimak yang Ibu baca. Pemanfaatan fungsi kuadrat dalam ilmu ekonomi digunakan pada fungsi biaya. Misalnya, diketahui rumus fungsi biaya marginal. Nah, ini untuk orang-orang ekonomi. Yang di orang-orang ekonomi ini sudah sangat mahir mempelajari tentang ini. Misalnya, MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q ditambah 4. Ibu tidak mengenal yang ini karena Ibu bukan orang IPS, karena Ibu bukan orang sosial. Ibu dulu sekolah orang eksak. Orang eksak tidak belajar yang ini, ya. Bentuk rumus fungsi biaya marginal tersebut merupakan salah satu bentuk fungsi kuadrat. Kenapa dikatakan fungsi kuadrat? Itu ada pangkat 2, fungsi kuadrat. Nah, selain dalam ilmu ekonomi dan bisnis, fungsi kuadrat juga dimanfaatkan dalam bidang fisika untuk menghitung gerak objek yang dilemparkan di atas. Misalnya, bola golf yang dipukul ke atas tinggi setelah T detik dirumuskan dengan H sama dengan negatif 5T pangkat 2 ditambah 20T ditambah 8. Nah, itu gaya GLBB yang disebut gaya lurus beraturan dan gaya gerak beraturan. Pada fisika dipelajari fungsi kuadrat. Sekarang bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat. Bagaimana bentuk kuadrat? Secara umum, bentuk kuadrat itu adalah rumus umum bentuk kuadrat. Rumus umum bentuk kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini yang dipelajari. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. A adalah koefisien untuk X kuadrat. Koefisien mana? A adalah koefisien untuk X kuadrat. B adalah koefisien untuk X yang linier. Linier di sini tidak ada pangkatnya. Dan C adalah konstanta. Ini bentuk fungsi kuadrat. Kita akan mengurai dan kita akan menentukan nilai-nilai X pada fungsi kuadrat. Nilai X pada fungsi kuadrat. Ada lagi contoh secara umum. Misal, kalau kita menentukan ini secara umum X kuadrat sama dengan 9. Ini salah satu bentuk fungsi kuadrat. X kuadrat sama dengan 9. Berarti B-nya 0, C-nya 0. Ya, karena 0 dikali X hilang. Berarti A-nya berapa? A-nya berapa? B-nya 0, kalau 0 dikali X hilang. C-nya juga 0, tidak ada. Nah, X kuadrat sama dengan 9. Berapa nilai X? 3. Hanya 3 saja? Hanya 3 saja? A3. Ya. A3. A3. X kuadrat sama dengan 9. Berapa X? 3, betul. 3 kali 3, 9. Betul. Apakah jawabannya hanya 3 saja? Kalian tahu selain 3 ada negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 berapa? 9. Berarti kita akan punya jawaban X sama dengan akar dari 9. Kan gitu ya? Akar dari 9, X itu mungkin positif atau negatif 3. Kita buktikan. 3 kali 3, 9. Negatif 3 kali negatif 3, 9. Ini kalau diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, diubah menjadi bentuk seperti ini. Perhatikan begini caranya. X dikurang 9, maaf ini kuadratnya terlewat.
kurang 9 sama dengan 0. Ini pindah ruas. Kalau tidak salah kita sudah mempelajari tentang selisih penfaktoran di kelas 8. Penfaktoran di kelas 8 sudah dibahas. Bagaimana cara memfaktorkan? Ibu udah waktunya kelas 8, saya lupa lagi. Lupa lagi tidak? Iya, ibu lupa lagi kalau kelas 8 anu kamari wae tentang bentuk akar, tentang merasionalkan yang ibu berikan soal di PTS. Padahal soal di PTS itu yang 2 pangkat 3, 2 pangkat berapa itu pembelajaran yang daring juga ada, latihan soalnya ada, tapi udah ditinggal itu saya salah jawabannya, ya nggak tahu ngajawab itu beri urutan, bangun tidur dulu langsung jawab matematika, asal graduate dulu mana wes enaknya. Ada yang kebetulan untuk kelas 8 itu ada yang nilainya 100. Nilai yang paling baik untuk matematika itu yang kebanyakan nilainya di atas 60 untuk matematika kelas 8. Kelas 8, kelas 7. Yang nilai rata-ratanya paling jelek adalah kelas 9. Ya, nggak apa-apa untuk itu PTS, tetapi untuk kedepannya, apalagi kalian nanti di ujian yang akan muncul di ijazah kalian, torehkan angka-angka yang membuat kalian bangga dengan diri kalian sendiri, hasil usaha sendiri. Mudah-mudahan kalian dari sekarang itu jangan terganggu dengan situasi pandemi seperti sekarang, tetapi kalian tetap semangat. Semuanya adalah anak-anak yang harus menorehkan prestasi demi masa depan kalian. Ya, kita teruskan. X kuadrat dikurang 9 sama dengan, maka nilai X seperti tadi, X-nya sama dengan positif 3 atau X-nya negatif 3. Ini gampang. Sekarang kita akan menentukan nilai, ibu akan persingkat saja. Untuk menentukan nilai X pada persamaan kuadrat bisa dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ada tidak di LKS di halaman berapa ya? Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Bagian 3 kita lihat, langsung ibu akan buka menentukan persamaan kuadrat dengan rumus. Ada di halaman 18 ya, ada di halaman 18. Kenapa ibu persingkat? Rumus ABC bisa digunakan untuk semua bentuk persamaan kuadrat. Yang bentuknya bisa persamaan kuadrat sempurna atau tidak sempurna bisa menggunakan rumus ABC. Sehingga ini yang mewakili, karena itu ibu persingkat digajelengan di terang jenengan. Setiap persamaan kuadrat dapat dinyatakan dengan bentuk umum, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A, B, C adalah anggota bilangan real. R besar di sini adalah bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Kalau B dan C-nya boleh tidak 0? B-nya boleh. Seperti ini kan B-nya 0. Ya. Tetapi kalau A-nya 0 berarti tidak lagi persamaan kuadrat. Kalau A-nya 0 berarti hilang yang kuadratnya. Yang kita bahas adalah persamaan kuadrat. Nah, sekarang kenapa ibu katakan rumus ABC? Perhatikan. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan rumus X 1,2. Kenapa X 1,2? Tadi nilai X itu di sini ada 2. Artinya yang ini nilainya tambah kurang itu bukan kira-kira di sini. Kalau dalam bahasa sosial ada tanda berapakah penduduk negara Indonesia misalnya. Penduduk negara Indonesia ada tanda lebih kurang. Berarti ini kira-kira belum pas. Lebih kurang 500 juta misalnya. Kalau ibu diseur-seurteuing kan misalnya. Ini dikira-kira kurang lebih, artinya kurang lebih itu tidak pas secara, bukan data yang setelah dilihat dari statistik, bukan. Tapi mungkin kira-kira, ini kira-kira itu bahasa komunikasi, dalam bahasa komunikasi dalam sosial, lebih kurang itu biasanya dibaca kira-kira. Tetapi di sini X sama dengan plus min atau tambah kurang 3, artinya ada 2 jawaban. Ada X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 3. Ada 2 jawaban. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan rumus ABC, untuk rumus ABC itu adalah X1, 2. Nah, ini perhatikan
bilangan desimal, tetapi ada dua jawaban X-nya pada persamaan kuadrat. Sama dengan bagaimana? Min B tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4 A dikali C dibagi 2A. Bagaimana kita mengaplikasikan rumus ini? Contoh. Tentukan nilai akar-akar di bawah ini. X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita lihat ya. Semuanya perhatikan. Sebelum kita menentukan menggunakan rumus ini, kita harus bisa menentukan dulu mana A, mana B, mana C. Kita tentukan A-nya berapa ya? A-nya berapa? A adalah koefisien untuk X kuadrat. Ini X kuadrat yang ini kan? Di depan A, di depan X kuadrat ada angka tidak? Tidak. Berarti kalau tidak, berapa A? Koefisien yang tidak ditulis itu kan 1. Kalau tidak ditulis artinya 1. A-nya 1, B-nya berapa? B-nya berapa? Negatif 3 dan C sama dengan 2. Oh iya Ibu, lupa lagi menentukan koefisien. Kalau lupa sekarang jadi ingat lagi kan? Ya, ya. Kita teruskan. Supaya tidak lupa kita tulis lagi rumusnya. Sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Tinggal diganti ABC nya dengan angka-angka ini. Maka sama dengan negatif. Awas, negatif ini sudah ada di rumusnya. Sekarang B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya berapa? Negatif 3. Jadi harus ditulis. Negatif 3. Oh, negatif 3. Negatif di rumus, B-nya dilepas ke negatif dulu. Semua bisa mengikuti? Iya, ini harus mengerti. Lamun teu ngarti mah ngapalkeun rumus lagos hese, masukkeun kana rumus teu ngarti ya udah enggak akan bisa. Tapi kalau sudah mengerti, soal yang sesulit apapun gampang. Tambah kurang akar. B-nya berapa? 9. B-nya berapa? Negatif 3 kuadrat dikurang 4. A-nya berapa? 1. C-nya berapa? 2. Dibagi 2 dikali 1. Nah, kita jangan dulu dikalikan, udah aja ganti dulu, mensubstitusi dulu. Substitusi A, B, C dengan angka yang sudah diketahui. Mensubstitusi aja dulu supaya nanti kelihatan prosesnya. Lamun jo langsung iya 9 dari mana ya 9? Tapi kan kita mengikuti ini dulu. Ini B kuadrat, oh ininya diganti dengan B kuadratnya tetap ada 4. Ini diganti dengan 1. C-nya diganti dengan 2. Baru sekarang kita menghitung. Sama dengan negatif kali negatif positif ditambah kurang, maaf ya, nanti karena ini ada 2 operasi hitung yang harus kita pakai. Akar baru sekarang kita hitung. Ini berapa? 9 dikurangi 4 kali 1 kali 2 berapa? 8 dibagi 2. Nah, sama dengan ini salah kan dikurangi ini bisa berapa? Salah kan dikurangi 8 bisa berapa? 1. Jadi 3 ditambah kurang akar 1 per 2. Akar 1 berapa ya? Akar 1 berapa? 1. Apaan ari akar teh
sama dengan, nah ini kan kita sudah dapat, berarti kita tinggal sama dengan 3 ditambah kurang 1 dibagi 2. Kenapa ada tambah kurang? Baru sekarang untuk menentukan X1 dan X2 nya baru dipecah. Cara memecahnya bagaimana? Supaya kelihatan, ibu pindah ke sini ya. X1 sama dengan 3 ditambah 1. 3 angkat tanda tambahnya, operasi hitung tambahnya yang dipakai. 3 ditambah 1 dibagi 2 alih itu ditambah sabaraha 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 1 terjawab X nya. Sekarang yang keduanya, X2 sama dengan 3 dibagi mana? Dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oh, jadi jawabannya nilai akar-akarnya itu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Kalian, kalau kalian ragu, kalian bingung, kita substitusikan ke ini. Coba kita sama-sama substitusi. Kalau X-nya diganti dengan 2, benar tidak jawabannya 0. Ini diganti dengan 2. Berarti 2 kali 2? 4 dikurangi 3 kali 2. Kan ini diganti dengan 2. 6. Berapa 4 dikurang 6? Negatif 2 ditambah 2. Sudah, hasilnya 0. Sekarang X-nya kita ganti dengan 1. Kita ganti dengan 1. 1 kali 1? 1. Dikurangi 3 dikali 1? 1 dikurang 3? Negatif 2 ditambah 2. Coba kita ganti dengan angka yang lain yang bukan jawaban ini. Kita ganti dengan tidak angka yang besar-besar, angka 3 saja. Kita ganti dengan angka 3. Bakal 0 deh hasilnya. Ya ini untuk supaya kita yakin, oh iya jawabannya benar seperti ini caranya. 3, kita ganti dengan 3 ya. 3 kali 3? 9. Dikurangi 3 kali 3? 9. 0 kan? 0 ditambah 2? 2. Kan tidak 0 hasilnya. Salah, kamu berangkat itu. Paham nggak? Jadi fungsi dari rumus ABC untuk menentukan nilai akar-akar pada persamaan kuadrat. Nanti kalian jawabannya tidak akan selalu bulat seperti ini. Mungkin kita akan mendapatkan jawaban yang X1 dan X2 nya pecahan, tidak pas. Nah, ini sangat mudah menentukan nilai akar-akar dengan menggunakan rumus ABC. Sebutkan, rumus ABC teh? X12 sama dengan negatif B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4A kali C dibagi 2A. Putra, sebutkan rumus ABC. Negatif B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4A kali C bagi 2A. Ya, itu semua bisa. Sudah, Alek. Terima kasih.